kita bakal ngebahas materi IPA kelas 9, yaitu masih tentang sistem reproduksi pada manusia, tapi ini subbab alat reproduksi pada wanita. Sebelum nonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan share video ke teman-teman kalian biar bisa belajar bareng, guys. Yuk, kita masuk ke materi aja. Nah, ada baiknya sebelum mulai belajar kita berdoa biar apa yang mau kita bahas hari ini berguna buat ibu dan kamu ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas alat reproduksi wanita. Nah, alat reproduksi wanita dibagi jadi dua, guys. Ada yang bagian luar dan ada yang bagian dalam. Nah, yang bagian luar atau bagian luar dari alat reproduksi wanita dibagi jadi dua. Ada yang namanya vulva. Vulva itu adalah celah paling luar dari alat reproduksi wanita. Biasanya kalau misalkan si wanita mulai masuk masa pubertas, vulva ini yang pertama kali ditumbuhi rambut halus seperti itu. Ini celah terluar. Nah, selain vulva, alat kelamin bagian luar pada wanita ada lagi yang namanya labium. Labium ini nama lain dari bibir. Dari bibir, guys. Terus labium dibagi jadi dua lagi. Ada yang namanya labium mayor dan ada yang namanya labium minor. Nah, labium itu celah dari di bawahnya vulva ya. Kalau vulva kan tadi celah terluar. Kalau labium bagian yang di bawahnya vulva. Labium itu yang menghubungkan uretra atau alat pengeluaran urin sama vagina kita gitu. Sebenarnya dua-duanya pembungkus bagian luar gitu. Nah, lanjut kita bakal bahas materi tentang yang bagian dalam atau alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian dalam sudah ibu gambar nih di sini. Yang pertama, ini kita punya sepasang ya. Ini penting banget bagi si perempuan. Ini namanya, yang pertama namanya adalah ovarium. Ovarium nama lain dari si indung telur. Ovarium jumlahnya ada 2 atau sepasang. Letaknya di kiri dan kanan tulang pinggang di bawah rongga perut si wanita. Ini namanya ovarium atau indung telur. Nah, karena si ovarium ini adalah indung telur atau si pembuat telur, berarti di sini F ini fungsi ya. Fungsi dari ovarium adalah menghasilkan sel telur. Nama lain dari sel telur adalah ovum. Ovarium fungsinya menghasilkan sel telur, tempatnya nama lain dari sel telurnya adalah si ovum. Selain itu, di ovarium ada yang namanya filokel. Filokel itu tempat pembentukan si sel telurnya ini, si ovum ini. Nah, filokel juga selain tempat pembentukan ovum, dia juga berfungsi menghasilkan hormon pada perempuan. Hormon pada perempuan adalah estrogen dan progesteron. Ini semuanya ada di dalam ovarium. Yang ini nih 2 ovarium. Fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Adanya di kiri dan kanan tulang pinggang di bawah rongga perut si wanita. Oke, jadi tadi si ovarium akan menghasilkan 2 sel telur. Ini sel telurnya tadi namanya apa? Namanya adalah ovum. Nah,
proses pembentukan ovum namanya oogenesis. Jadi si ovum mengalami, atau sebelum jadi ovum, si calon sel telur mengalami proses oogenesis di dalam ovarium. Jadilah tuh 2 ovum atau 2 sel telur. Nah, ketika sudah matang, sel telur akan dilepaskan dari ovarium menuju ke saluran ini nih. Saluran yang panjang 2 ini. Saluran ini namanya oviduk atau tuba Fallopi. Namanya oviduk atau tuba Fallopi, atau bisa kita sebut juga sebagai saluran telur. Nah, jadi tadi sel telurnya sudah matang di sini, terus disalurkan di oviduk atau tuba Fallopi. Nah, ini ditangkap, dilepasin kan sama ovarium, terus ditangkap sama benang-benang ini yang namanya fimbriae. Fimbriae itu benang-benang atau tangan-tangan si oviduk yang bakal nangkap sel telur. Dilepas, ditangkap deh sama oviduk, masuk deh sel telurnya di sini. Terus oviduk atau tuba Fallopi ini, saluran yang 2 ini teksturnya kayak handuk. Jadi dia lembut banget dan gak bakal menghancurkan si sel telur. Ngapain sih dia sel telur di sini? Nah, ini juga sebagai fungsi dari oviduk ya. Fungsi dari oviduk atau tuba Fallopi itu adalah tempat fertilisasi. Fertilisasi nama lain dari pembuahan. Pembuahan itu apa, Bu? Pembuahan itu ketemunya antara sel kelamin jantan atau nama lainnya si sperma dengan sel kelamin betina yang disebut dengan ovum. Ini terjadinya di dalam saluran ini, oviduk. Seperti itu. Jadi, Ibu ulangin ya. Misalkan tadi kan sel telur dihasilkan sama si ovarium di sini kan. Sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium menuju ke oviduk. Proses pelepasan sel telur dari ovarium ke oviduk nih namanya adalah ovulasi. Apa ovulasi? Proses pelepasan sel telur dari ovarium ke oviduk. Nah, terus sel telurnya udah nunggu nih di oviduk. Nunggu apa? Nunggu sperma si jantan masuk. Kalau wanita ini sudah menikah, nanti ada sperma yang masuk membuahi sel telur. Proses pembuahannya namanya fertilisasi. Fertilisasi itu pembuahan atau ketemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah zigot. Zigot itu nanti akan berkembang jadi janin dan jadi bayi. Seperti itu guys. Lanjut ya, kita kenalan sama si alat reproduksi wanita. Nah, terus yang ini nih, yang kayak mangkok gede, ini namanya adalah uterus. Uterus atau rahim. Fungsinya untuk apa? Uterus atau rahim fungsinya untuk tempat perkembangan si janin atau tempat perkembangan calon bayi, tempat perkembangan zigot. Nah, si uterus atau rahim punya dinding yang sangat tebal, itu tersusun dari beberapa lapisan. Lapisan diantaranya itu lapisan beberapa lapis sel darah atau pembuluh darah. Nah, dinding rahim bisa disebut juga sebagai endometrium. Endometrium atau si dinding rahim yang ini nih. Dinding rahim berperan dalam proses pembentukan plasenta apabila wanita ini hamil. Kalau misalkan wanitanya nggak hamil, pas banget sel telurnya udah sampai sini, nanti dinding rahim akan luruh atau hancur. Oke, lanjut. Yang ini nih, yang kayak leher di sini nih, yang 2,
Ini namanya adalah serviks. Serviks nama lain dari leher rahim. Nah, si leher rahim ini sangat amat sensitif gitu ya. Maksudnya bukan sensitif kena sentuhan atau bagaimana, dia sensitif terhadap bakteri dan kuman. Jadi, kebanyakan wanita mengalami kanker itu di serviks atau di leher rahim. Kenapa sih sel kankernya berkembang di sini? Karena ini kan bagian dalam dan tertutup ya. Kalau wanitanya jorok, akan memicu sel kanker berkembang lebih cepat di serviks seperti itu. Tapi Ibu nggak usah jelasin detailnya ya, karena kita cuma mau nunjukin bagian-bagian dari alat reproduksinya aja. Nah, di bawah serviks ini ada yang namanya vagina. Vagina ini fungsinya sebagai, papan portable-nya diangkat sedikit, alat kopulasi atau alat penyalur sel kelamin jantan ke sel kelamin betina. Seperti itu. Ibu jelasin lagi prosesnya ya. Pakai spidol merah kali. Sebentar, gengs. Oke, Ibu akan jelasin ulang proses yang terjadi pada si alat kelamin wanita. Jadi yang pertama ini yang ada dua kayak bola di kiri dan kanan ini namanya adalah ovarium. Ovarium yang fungsinya menghasilkan ovum. Nih ovum ya. Ovum nama lainnya adalah sel telur. Nggak kelihatan ya, agak majuan tuh. Kemudian si ovum ini sudah matang ya. Ovum akan dikirim ke saluran yang namanya adalah oviduk atau tuba fallopi. Ovum dikirim lewat tangan-tangan oviduk nih, yang gini-gini nih. Namanya fimbriae, dikirim. Nih fimbriae tangkep ya, jelek, terus masuk deh ke oviduk. Ini ovumnya sudah di sini. Nah, ketika wanita ini sudah menikah atau dalam artian dia sudah halal dengan suaminya, terus dia melakukan reproduksi, nah ada sperma yang masuk dengan kecepatan tinggi lewat vagina di sini. Cuing. Dia masuk lewat rahim terus ke sini. Dia nyamperin si sel telur. Ceritanya sel telurnya udah di sini ya. Ibu jelasin dulu. Si sel telur atau ovum akan terus berada di oviduk atau tuba fallopi sampai waktu kurang lebih 23 hari. Kalau sperma masuk dan membuahi atau melakukan pembuahan atau fertilisasi, nanti akan menjadi zigot. Tapi kalau tidak masuk, dia akan luruh. Oke, kita lanjutin prosesnya. Ini kan sperma masuk ribuan jumlahnya ke kiri dan kanan. Tiba-tiba, misalkan ini sel telurnya, di mana ya? Ini sel telurnya agak gede. Ada satu sperma yang membuahi sel telur ini, masuk deh dia. Celep. Sperma ini masuk ke dalam sini terus melakukan yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, terus ketika spermanya sudah masuk melakukan pembuahan atau pembelahan sel, si sperma dan ovum ini udah ketemuan, akan jadi zigot. Zigot ini calon janin. Kemudian zigot akan dikirimkan atau menempel ke dalam rahim sini nih. Dia menempel di endometrium sini. Terus sperma yang lain sisanya kemana? Diserap tubuh wanita jadi protein, karena awalnya sperma itu kan dibentuk dari protein ya guys. Gitu. Nah, zigot akan menempel pada endometrium atau dinding rahim dan berkembang membentuk plasenta dinding rahimnya, terus zigotnya akan berkembang jadi bayi. Gitu. Detailnya nanti Ibu jelaskan di proses fertilisasi. Sampai sini ada mau tanyain dulu? Paham ya? Tapi ketika misalkan ya sel telurnya sudah di sini nih, sudah di oviduk atau tuba fallopi, tapi tidak ada sperma yang membuahi atau melakukan fertilisasi dengan sel telur.
Kan sel telur kan jalan terus ya guys, ke sini sini sampai ke sini. Terus sel telur nempel di dinding rahim. Penempelan sel telur pada dinding rahim ini akan membuat dinding rahim luruh atau hancur. Proses hancurnya dinding rahim namanya adalah menstruasi. Biasanya menstruasi siklusnya itu 25 hari sekali, tapi bisa maju bisa mundur seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham ya? Oke, selesai sudah materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Jangan lupa di